Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini, Bapak akan menggantikan Bapak Ahmad Rifai, guru kalian yang kebetulan hari ini berhalangan untuk memberikan materi dikarenakan beliau sedang sakit. Jadinya di kesempatan ini saya akan mengisi untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi seperti biasa, kita niat terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat dan tentu saja mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair, amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini bukan melanjutkan ya, tetapi menambahkan mungkin ataupun mengulang jika memang Pak Rifai sebelumnya sudah menerangkan, maka ini bentuknya pengulangan. Kalaupun belum, ini merupakan penambahan untuk bab beriman kepada malaikat Allah. Ya, salah satu rukun iman yang ada 6 itu, salah satunya adalah beriman kepada malaikat Allah. Malaikat, ya, al-malaikah di sini merupakan bentuk jamak. Berarti jamak itu lebih dari 2 kalau dalam bahasa Arab. Sedangkan tunggalnya atau mufradnya itu al-malak. Dalam keyakinan kita, yaitu keyakinan agama Islam, malaikat ini merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya atau nur. Jadi dalam bahasa Arab itu cahaya, bahasa Arabnya cahaya adalah nur. Ya, sedangkan malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Tentunya tugas-tugas tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu dipahami, malaikat ini bukanlah wakil dari Allah. Allah tidak membutuhkan wakil. Tetapi Allah menciptakan malaikat ini untuk melakukan tugas-tugasnya. Ya, tugas-tugasnya mungkin kalian udah paham, itu seperti misalnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail atau Michael itu bertugas memberikan rizki hingga kepada malaikat Ridwan yang ya. Jadi ada Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu yang biasanya dihafalkan oleh kalian untuk beriman kepada malaikat. Nah, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari bahasa Arab malak. Bukan malak minta duit, bukan. Tetapi malak ini dalam bahasa Arab yang berarti kekuatan. Karena malaikat itu memang diriwayatkan memiliki kekuatan yang besar. Salah satunya ada dalam Al-Quran, ya, bahwasanya malaikat penjaga neraka itu syidadun ghiladun, ya, sangat besar dan sangat bengis, ya, dalam menyiksa orang-orang yang bermaksiat atau melakukan dosa ketika nanti di neraka. Ada juga yang berasal dari kata al-alukah. Alukah itu artinya risalah atau misi. Jadi malaikat itu punya misi. Ya. Nah, kemudian risalah atau misi tersebut diberikan kepada seseorang. Seseorang itu disebut dengan ar-rasul. Ya. Ini disebut dengan ar-rasul. Nah,
Malaikat diciptakan oleh Allah, terbuat dari cahaya, seperti yang tadi saya sampaikan, berdasarkan salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Malaikat telah diciptakan dari cahaya. Ini sumber ini Bapak ambil dari Bapak kutip dari Wikipedia. Jadinya di sini tidak ada kata nabinya, tapi ini merupakan bentuk umum ya yang tertera di Wikipedia. Kalau kita biasanya menulisnya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini merupakan kutipan, maka harus sesuai dengan apa yang tertera dengan apa yang Bapak kutip ya. Nah, iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Ya, iman kepada malaikat itu maksudnya meyakini bahwasanya malaikat itu ada. Ya, walaupun kita nggak bisa melihat malaikat, kita harus yakin bahwasanya malaikat itu ada. Karena ini merupakan iman kepada sesuatu yang gaib. Gaib itu artinya tidak bisa dilihat dengan mata kita. Ya, jadi kalau kita memang mengakui dan meyakini bahwasanya kita meyakini akan keberadaan malaikat, itu termasuk keimanan kepada sesuatu yang gaib. Nah, meskipun kita tidak bisa melihat malaikat, kita harus tetap yakin. Karena apa? Karena banyak riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya salah satunya ya diantaranya Rasulullah mendapatkan wahyu itu dari malaikat yang kita kenal dengan malaikat Jibril karena tugasnya menyampaikan wahyu. Meskipun seperti itu, terkadang malaikat pun menampakkan wujudnya dengan wujud manusia. Ya, keseringannya itu adalah wujudnya laki-laki. Ya, ini terjadi salah satunya kepada Nabi Ibrahim. Ketika ingin dibakar pun ada penampakan malaikat yang mengatakan, apakah kamu butuh bantuanku ya Ibrahim? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, kalau kepadamu, maksudnya kepada malaikat, aku tidak butuh bantuan. Yang aku butuhkan hanyalah bantuan dari Allah. Atau ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu bertanya tentang apa itu iman, Islam, dan ihsan. Itu pun juga dijelaskan bahwasanya malaikat Jibril berwujud seperti manusia laki-laki. Kemudian ya, dalam beberapa hadis dikatakan bahwa Jibril memiliki 600 sayap. Itu yang tadi Bapak sampaikan bahwasanya kata malak kekuatan itu karena memang riwayatnya besar. Dalam sebuah tafsir dikatakan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di surah Al-Alaq itu diriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Ya, wujud aslinya itu sangat besar. Di sini kalau diriwayatkan itu memiliki 600 sayap. Ada juga yang memiliki 1.200 sayap yaitu Israfil yang meniup sangka kala, di mana satu sayapnya menyamai 600 sayap Jibril, berarti sangat besar ya. Satu sayapnya Israfil sama dengan 600 sayapnya Jibril. Dan yang terakhir dikatakan bahwa hamalatul arsy yang menyangga arsy memiliki 24.000 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 1.200 sayap Israfil, berarti lebih besar lagi. Tetapi dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya meskipun memang ada yang lebih besar dari malaikat Jibril, pemimpinnya atau komandannya para malaikat itu adalah malaikat Jibril. Ada lagi nggak Pak yang lebih besar? Dalam riwayat ada, dalam kitab Nasihin kalau nggak salah, itu dikatakan bahwasanya ada lagi yang lebih besar yaitu malaikat Israel. Besarnya itu ketika Jibril melihat, dalam riwayatnya dikatakan Jibril pun langsung tergolek pingsan.
karena sangat besarnya Israel. Berarti kalau begitu Allah lebih besar lagi ya. Tapi jangan dibayangkan besarnya Allah seperti apa. Karena apa, malaikat seperti apa besarnya aja kita mungkin hanya bisa mendapatkan riwayat dari Rasulullah, seperti Jibril punya 600 sayap, Israfil punya 1.200 sayap. Itu kita jangan bayangin yang seperti itu. Bukan sayapnya sayap seperti yang di film di belakangnya ada sayap juga, enggak. Allahu a'lam, karena kita tidak pernah atau belum pernah melihatnya. Nah, wujud malaikat ya, wujud malaikat mustahil dapat dilihat dengan mata telanjang karena mata manusia tercipta dari unsur tanah liat yang kering ya. Jadi karena memang manusia diciptakannya dari tanah, untuk melihat cahaya itu kita aja melihat cahaya matahari silau. Nah, ini malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi kita agak sulit melihat matahari saja, kita butuh alat bantu, apalagi melihat sesuatu yang diciptakan dari cahaya. Nah, manusia yang mampu dan pernah melihat malaikat itu atau wujud asli malaikat itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ketika tadi mendapatkan wahyu pertama, dan yang kedua ketika melakukan Isra dan Mi'raj. Ya, ada juga yang menjelaskan ini di surah An-Najm ayat 6 sampai 13. Para malaikat itu tidak bertambah tua ataupun nggak nambah muda. Mereka itu diciptakan sama persis ya. Tetapi ibadahnya malaikat dan jin itu tidak sebanding dengan ibadahnya ibadahnya malaikat itu tidak sebanding dengan ibadahnya manusia ataupun jin. Kenapa? Manusia dan jin itu memiliki pilihan dan bisa menentukan pilihan, sementara kalau malaikat sudah tugasnya ya hanya beribadah kepada Allah. Dalam riwayat ada dikatakan kalau kita berwudu, tetesan-tetesan air itu menjadi malaikat, dan malaikat itu langsung naik ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu sebuah masjid yang ada di langit ketujuh dalam hadis Rasulullah. Nah, malaikat itu masuk ke dalam Baitul Ma'mur tersebut sampai kiamat akan mendoakan orang yang berwudu tersebut. Jadi kalau kamu berwudu dengan benar sesuai, itu tetesan-tetesannya jadi malaikat, dan malaikat itu masuk ke Baitul Ma'mur memintakan ampunan kepada kamu yang saat tadi berwudu dengan sempurna tadi, sampai kapan? Sampai kiamat. Ya. Nah, mereka dapat melintasi alam semesta secepat kilat atau bahkan lebih cepat lagi, dan tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, dan juga tidak berkeluarga. Jadi malaikat itu nggak ketahuan jenis kelamin apa, gendernya apa, nggak ada yang tahu. Ya. Dan malaikat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu berapa jumlahnya. Karena dalam riwayat pun dikatakan bahwasanya butiran-butiran air yang turun ketika hujan itu tiap butirnya dikawal oleh satu malaikat. Berarti berapa banyak malaikat yang turun ketika hujan atau ketika Lailatul Qadar. Nah, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Mungkin ini saja ya. Mungkin ini saja yang Bapak ingin sampaikan sebagai tambahan untuk kalian ataupun mungkin sebagai pengulangan. Dan setelah ini kalian seperti biasa kerjakan evaluasi. Adapun passwordnya kita pakai bahasa Inggris Angel, tapi tulisannya bukan Angel seperti biasa, tapi Angel. A besar, N, K, E, dan L. Angel, Angel. Inilah passwordnya untuk kalian. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di hari ini. Tak lupa juga kita sama-sama doakan guru kalian Bapak Ahmad Rifai agar kiranya Allah segera kasih kesembuhan
sehingga di pertemuan berikutnya bisa kembali mengajar kalian. Itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Seperti biasa, terapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa sholat, jujur dan bertanggung jawab. Bapak akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.